Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika akan mempresentasikan tentang pemanfaatan plastik sebagai media pembelajaran rotasi bangun datar. Kami dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri 2021. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Lusnia Fitrianis dengan NIM 2020468, Nur Malawati dengan NIM 2020472, dan Lucy Rizka dengan NIM 2020475. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikutnya, sesuai dengan media pembelajaran transformasi bidang datar yang diproduksi oleh kelompok kami, maka materi yang akan disampaikan adalah transformasi geometri. Transformasi adalah perubahan suatu objek dari bentuk asli ke bentuk yang baru. Transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi dari posisi awal ke posisi baru, dari bentuk awal ke bentuk yang baru, dari ukuran yang awal ke ukuran yang lain. Umumnya, posisi atau bentuk awal dilambangkan menjadi X, Y, dan posisi atau bentuk baru dinotasikan sebagai X aksen, Y aksen. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Namun, sesuai dengan media pembelajaran yang kelompok kami produksi, maka kami akan membahas materi rotasi. Rotasi atau perputaran adalah bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap yang dimaksud biasa disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Suatu rotasi perputarannya ditentukan oleh arah rotasi. Terdapat 2 arah rotasi, yaitu searah dengan jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut perputarannya positif. Sebaliknya, jika searah dengan jarum jam, maka sudut perputarannya negatif. Perlu diingat, pada rotasi bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya setelah merotasi dan tidak merubah ukurannya. Berikutnya rumus umum rotasi. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B sama dengan X, Y dengan rumus minus Y plus A plus B, X plus A plus B. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B sama dengan X, Y dengan rumus minus X plus 2A minus Y plus 2B. Rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat A, B sama dengan X, Y minus B plus A minus X plus A plus B. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 sama dengan X, Y dengan rumus minus Y X. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 sama dengan X, Y minus X, minus Y. Rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat 0,0 sama dengan X, Y dengan rumus Y, minus X. Untuk lebih memahami penerapan secara langsung merotasi bangun datar, media pembelajaran yang kami produksi membantu mempermudah praktek rotasi bangun datar. Selanjutnya yaitu cara pembuatan media. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada 6. Yang pertama yaitu papan. Papan di sini berfungsi sebagai alas untuk media. Kelompok kami menggunakan meja belajar anak sebagai papan. Kemudian ada plastik. Plastik di sini berfungsi sebagai bayangan yang menunjukkan hasil rotasi.
kemudian spidol untuk menggambar koordinat kartesius dan bangun datarnya, kemudian penggaris, pin, dan kertas kado. Untuk kertas kado, kita bisa menggunakan kertas apa saja, yang penting kertas tersebut polos untuk menggambar koordinat kartesius dan bangun datarnya. Cara pembuatan yang pertama yaitu gambar koordinat kartesius. Kita dapat menggambar koordinat pada kertas polos menggunakan spidol berwarna biru. Dalam langkah ini, dapat menambahkan bantuan garis menggunakan spidol berwarna merah agar mempermudah hasil rotasi. Pada gambar yang tertera, panjang garisnya adalah 5 cm. Kita menggunakan dua warna yang berbeda untuk mempermudah siswa mengetahui mana garis sumbu dan mana garis bantu. Jadi pada gambar ini, koordinat kartesius digambarkan dengan spidol berwarna biru dan garis bantu menggunakan spidol berwarna merah. Cara pembuatan yang kedua yaitu menggambar bangun datar pada koordinat kartesius. Gambar bangun datar pada koordinat bidang kartesius. Bangun datar dapat berupa gambar segitiga, persegi, persegi panjang, layang-layang, dan lain sebagainya. Dalam menggambar bangun boleh di sembarang tempat. Misalnya tepat pada sumbu X atau sumbu Y. Yang terpenting adalah ketika dirotasikan tetap mengacu pada titik pusat bidang kartesius. Cara pembuatan media yang ketiga yaitu menggambar bangun yang sama di plastik. Gunakan bahan yang bening seperti plastik untuk membuat bayangan bangun yang akan dirotasikan. Buatlah bangun yang sama serta ukuran yang sama dengan bangun yang kita gambar pada bagian nomor 2. Jadi kita sudah memiliki dua gambar. Gambar yang pada kertas menunjukkan titik awal atau posisi bangun sebelum dirotasikan, sedangkan gambar yang berada pada plastik digunakan untuk menunjukkan posisi bangun setelah dirotasikan dengan sudut tertentu, atau bisa kita sebut gambar pada plastik itu nanti sebagai bayangan. Dalam contoh yang kami gunakan, kami menggambar bangun segitiga siku-siku dengan panjang alas 15 cm, dengan tinggi 20 cm, dan sisi miring 25 cm. Berikut akan saya jelaskan tata cara penggunaan media papan rotasi dari kelompok kami. Sebagai contoh, kami menggunakan bangun datar segitiga yang akan dirotasikan sebesar 180 derajat yang berpusat di titik O atau titik 0,0. Langkah yang pertama, kita akan menggambarkan suatu bangun datar segitiga. Kita gambar terlebih dahulu sebuah bangun datar segitiga di atas kertas, kemudian diletakkan di atas bidang kartesius. Masing-masing titik pada segitiga kita beri nama titik A, B, dan titik C, di mana titik A berada pada titik 1,4, titik B berada pada titik 1,0, dan titik C berada pada titik negatif 2,0 pada bidang koordinat kartesius. Langkah yang kedua, kita akan menggambar bangun yang sama pada plastik. Setelah membuat pola pada kertas, kita harus membuat pola dengan ukuran dan besar sudut yang sama pada plastik. Plastik ini nantinya akan berfungsi sebagai bayangan ketika terjadi suatu rotasi dengan sudut tertentu. Masing-masing titik diberi nama A aksen, B aksen, dan C aksen untuk membedakan nama dengan segitiga yang digunakan sebagai patokan. Langkah yang ketiga, cocokkan terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan apakah pola segitiga yang kita gambar di plastik tadi sudah sesuai dengan pola segitiga yang kita gambar di kertas, kita harus mencocokkannya dengan cara menempelkan
pola segitiga yang ada di plastik tadi di atas pola segitiga yang kita gambar di kertas. Jika besar sudut dan ukurannya sudah sama, maka replika dari segitiga utama sudah dapat digunakan sebagai media untuk menghitung rotasi segitiga tersebut. Untuk langkah yang keempat, berikan pin pada pusat rotasi. Sesuai contoh soal yang tadi, diminta merotasikan suatu bangun datar segitiga yang memiliki pusat rotasi di titik 0,0 dan dirotasikan sebesar 180 derajat. Pemberian pin ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam merotasikan suatu pola yang sudah dibuat. Karena dengan menggunakan pin ini, bangun datar yang kita rotasikan tidak akan berpindah-pindah tempat. Ketika suatu replika dari bangun berpindah-pindah tempat, hal ini juga berpengaruh pada titik-titik setelah dilakukan rotasi. Untuk langkah kelima adalah penentuan besarnya rotasi. Dalam soal, kita diminta untuk menentukan seperti apa letak atau posisi segitiga setelah dilakukan rotasi sebesar 180 derajat. Gunakan busur untuk mengukur seberapa besar sudut 180 derajat itu. Langkah yang keenam, menentukan titik setelah dirotasikan. Setelah dilakukan pengukuran besarnya sudut dan perpindahan pola, kita akan mendapatkan suatu titik setelah pola segitiga tersebut dirotasikan. Di sini didapatkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen, di mana A aksen berada pada titik negatif 2,4, B aksen berada pada titik negatif 1,0, dan C aksen berada pada titik 2,0 pada bidang koordinat kartesius. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan, apabila suatu bangun datar segitiga dirotasikan sebesar 180 derajat, titik A yang sebelumnya berada pada titik 1,4 akan berpindah ke titik negatif 2,4. Kemudian, titik B yang sebelumnya berada pada titik 1,0 akan berpindah pada titik negatif 1,0. Dan titik C yang sebelumnya berada pada titik negatif 2,0 akan berpindah ke titik 2,0 pada bidang koordinat kartesius. Demikian penjelasan dari tata cara penggunaan media papan rotasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan di soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.